Halo, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, kali ini aku mau reading buat teman-teman, bagi kamu yang saat ini merasa pasangan, gebetan, ataupun mantan dari pemilik zodiak Gemini. Oke, sekali lagi, ini sifatnya adalah general, nggak semua harus resonate. Ambil dari segi positifnya dan aku harap ini bisa bermanfaat buat kamu di luar sana. Kalau nggak resonate jangan dipaksakan. Kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, Venusnya dia. Energinya juga bisa terbalik dan vice versa. Oke, jadi buat teman-teman yang biasanya aku reading buat pemilik zodiak, sekarang aku reading buat kamu yang terhubung dengan zodiak ini. Oke, zodiak Gemini. The Runner. The Runner. Kalau aku lihat orang ini kalau lagi banyak masalah, nggak tahu ini, pokoknya aku lihat dari salah satunya. Aduh, oke. Sekali lagi ya, kita harus berpikir secara positif bahwa Gemini 1 dengan Gemini yang lain ini berbeda. Kehidupan Gemini 1 dengan Gemini yang lain ini berbeda. Dan yang kulihat saat ini Gemini, atau bahkan ini nggak tahu, pokoknya dari salah satunya ya. Ini kalau setiap ada masalah nggak mau tahu, fear, atau bisa saja ada rasa ketakutan untuk fear of intimation. Jadi kayak maaf ya, jadi bukan ini kayak runner in a codependent relation. Jadi orang ini tidak suka dikekang, ya, nggak suka dikekang, tapi memang lebih kecenderungan untuk egois, bisa juga seperti itu. Jadi kayak kalau dia merasa dia lebih happy untuk begini, ya sudah, biarkan aku begini. Nah, kayak gitu ya. Nih. Two of Abundance. Celebration, tetapi di sini aku lihat ada fear of intimation. Jadi kayak dia ini nggak suka ya. Jadi kayak buat kamu yang sedang terhubung sama dia, dia bukan tipikal orang yang suka dikit-dikit dia, apapun dia, sedikit dia, apapun dia nggak suka ya. Karena aku lihat ada codependence relation. Dia begitu nggak suka dengan hal yang seperti itu. Fear of intimation, makanya mungkin saja orang ini pernah merasakan dikekang itu kayak gimana. Makanya dia itu selalu berpikir bahwa hubungan yang yang terlalu dekat itu malah membuat dia itu kayak sulit untuk bergerak. Nah, akhirnya timbul ego. Ini bisa juga. Nah, mungkin dia memiliki alasan kenapa dia bisa seperti itu. Oke, aku cek dulu di sini karena dia pernah merasa dikekang, makanya dia cenderung saat bersama kamu dia nggak mau seperti itu. Akhirnya muncul kata ego itu sendiri. Bisa juga seperti itu ya. Makanya kalau kamu merasa ini, apalagi kalau kamu terhubung dengan gebetan ya, dia merasa kayak nggak bisa, kayak terlalu dikekang, setiap jam sekian harus telepon, ada kayak diatur jadwal, diatur jamnya, kalau udah waktunya begini dia waktunya begini, kalau sudah waktunya begini dia nggak bisa seperti itu. Dia bukan tipikal seperti itu. Jadi dia lebih ke arah pokoknya kalau ada waktu ya ada gitu, kalau nggak ada waktu ya jangan paksakan. Nah, seperti itu ya kalau aku lihat. Nah, kalaupun kamu yang merasa bahwa kenapa sih kita kalau udah jam 7, kenapa sih nggak jam 7 aja? Nah, ini dia nggak suka. Ya, kalau aku lihat, oke.
Six of Swords, Ten of Emotion, Healer of Emotion. Oh, benar kan? Ace of Emotion. Mungkin ini yang menyebabkan kalau kamu merasa dia tiba-tiba pergi dari kamu tanpa sebab. Karena dia ini merasa bahwa saat terhubung sama kamu mungkin dia nggak merasa nyaman ya, mungkin bisa juga seperti itu. Oke, kita lihat ada Two of Abundance. Two of Abundance ini tentang juggling atau perasaan pikiran yang nggak seimbang, perasaan dan pikiran yang nggak seimbang. Dia merasa kayak itu tadi aku bilang, perasaan dan pikiran yang nggak seimbang. Perasaan sayang tapi pikirannya jadi kayak nggak balance. Itu kayak gimana sih? Maju salah, dia kayak serba salah juga ya. Atau bahkan kamu ini energinya bisa terbalik ya untuk teman-teman. Dan dengan hadirnya celebration di sini sendiri atau this is a wonderful time in your life, difficult, full Jadi kayak masa-masa, jadi dia itu kayak bener-bener ingin apa ya, keluar dari, dia sebetulnya kalau aku lihat di sini merasa berjuang ya, bukan berjuang, jadi kayak mungkin tanpa kamu ketahui kalau selama ini dia itu kayak berusaha bertahan sama kamu, tapi sebetulnya perasaan dia sebetulnya nggak nyaman, terus terang ya. Aku lihat ada Four of Pentacle, karena dia gini, merasa bahwa gue karena masih sayang sama lo, tetapi karena terhubung gue masih sayang sama lo, gue bertahan. Tetapi dengan berjalannya waktu, aku rasa di sini dia merasa tidak nyaman ya. Disinilah dia kayak butuh waktu untuk berpikir, atau dia kayak mencoba untuk berpikir bahwa gimana kedepannya kalau sekarang aja sudah seperti ini. Dia mencoba untuk fokus dengan, terus terang ya, dengan pola pikir. Karena dia merasa dengan semakin dia bertahan, semakin dia merasa nggak nyaman ya, terus terang, begini salah, begitu salah, maju kena, mundur kena. Ini aku lihat ada semacam kebimbangan antara hati dan pikirannya dia. Nah, muncul fear decision. Fear decision ini sendiri kalau aku lihat adalah suatu keputusan yang dimana baik untuk dia dan baik buat kamu. Kenapa? Karena menurut dia kamu ini terbalik. Sekali lagi ini bisa terbalik ya. Menurut dia kamu ini tipikalnya adalah seorang yang pecemburu. Makanya di sini aku lihat dia menyerah dengan hubungan di sini. Mungkin menurut dia kamu itu kayak gini. Kamu ingin mempertahankan hubungan, atau kayak kamu ingin menjaga hubungan di sini, tapi mungkin terlalu berlebihan, timbul rasa cemas, cemburu ya. Makanya di sini aku lihat ada Six of Swords, yaitu keluar dari situasi yang menurut dia udah lagi nggak baik. Fear, takut dari ketakutan dalam hubungan di sini. Akhirnya dia merasa bahwa gini, listening to ego. Akhirnya muncul listening to ego. Why? Kenapa? Karena gini, kalau ini dia merasa gue pinginnya, nah akhirnya kan gue nih jadinya, gue inginnya gue ini bisa bahagia. Kalau kayak gini gue gak bisa bahagia, gimana gue bisa bahagia? Nah kayak gitu ya. Life is blessing you with a wonderful, a loving family, great happiness. Nah, ini loh yang dia inginkan adalah suatu kebahagiaan. Bisa saja di sini ada rasa kecemburuan. Mungkin buat kamu yang dia ini deket banget sama keluarganya, deket sama teman-temannya, cenderung untuk lebih banyak ke pekerjaannya atau apa. Ini ada rasa iri dari kamu dengan pola waktunya dia. Nah, mungkin waktu buat kamu sedikit, tapi buat yang lain aja bisa banyak. Kenapa buat kamu cuma sedikit? Nah ini, makanya di sini aku lihat dia ini cenderung untuk menyerah sama kamu. Dan kebetulan banget di sini kalau aku lihat, di saat dia sudah menyerah sama kamu, muncul seseorang baru dalam kehidupan dia.
ada Ace of Emotion. Di sini aku lihat ada take and give ya, ada take and give. Apa yang dia inginkan di sini bisa dia dapatkan dari seseorang di luar kamu. Tapi sekali lagi, ini bisa saja ini tentang masa lalu dia dan sekarang ini bertemu sama kamu. Karena di sini aku lihat dia happy banget sama kamu di sini. Paham ya teman-teman? Jadi ini bisa saja adalah masa lalu dia yang rasa cemas, bimbang, takut karena masa lalu dia itu begitu ya. Dan saat dia bertemu sama kamu, dia nggak mau masa lalu ini kembali. Tetapi dengan berjalannya waktu, dia tahu kamu, dia kenal karakter kamu, ternyata kamu adalah seseorang yang berbeda dari masa lalunya yang membuat dia saat ini merasa bahagia. Makanya kita ngomong dengan hadirnya Ace Emotion ini tergantung di posisi kamu yang mana. Apakah kamu mantannya atau ini adalah pasangan kamu yang baru atau gebetan kamu. Nah, ini ya. Karena dengan hadirnya Healer of Emotion dan ada Ace of Emotion di sini aku lihat ada situasi yang lebih baik dari dia. Ini. Paham ya teman-teman? Sekali lagi itu buat kalian, aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.